Assalamualaikum, selamat pagi good citizen. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dipermudah dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Indah Cahaya Mulia, biasa dipanggil Indah. Pada hari ini, kita akan membahas tentang kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Terdapat beberapa poin yang ada pada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di antaranya, poin yang pertama, makna hak asasi manusia. Ada yang tahu apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang ada dalam diri manusia yang hakiki, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, di mana hak asasi manusia ini bersifat universal atau menyeluruh, tanpa ada perbedaan kasta atau tingkat ekonomi, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Poin yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Dalam hal ini, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila terbagi atas pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila di antaranya: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan antar agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana substansinya menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan di mata hukum. Poin yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Poin yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana substansinya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesepakatan sebesar-besarnya pada masyarakat guna
mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dalam hal ini, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nah, dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nah, seperti apa sih nilai perwujudan instrumental? Nilai perwujudan instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Poin yang ketiga, sekaligus poin yang terakhir dalam substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Yang mana dalam hal ini nilai praksis merupakan realisasi terhadap nilai-nilai instrumental dari suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana nilai praksis Pancasila ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Pembahasan bagian C, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia diantaranya ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Yang mana diantaranya sebagai sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, serta sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Sebagai contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, bisa kita lihat terdapat kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa, seluruhnya dinyatakan bebas. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, poin terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM, di mana upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia ini melalui proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, lalu pembentukan instrumen hak asasi manusia, dan juga ada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebagai bahan evaluasi, kalian bisa mengisi soal-soal yang sudah tertera di layar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.